Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan pembicaraan tentang pertemuan hari lahir, weton, atau menyatukan weton untuk menjadikan satuan, artinya dipasangkan. Sebenarnya setiap weton bisa dipasangkan dengan weton apa saja. Hari lahir dipasangkan dengan hari lahir, semua cocok, semua boleh. Tidak ada yang tentu saja dilarang. Cuma saja tentu ada ketentuan-ketentuan yang biasanya dicarikan solusi. Setelah itu, kalaupun gambaran-gambaran itu sulit, yang penting adalah sportivitas, konsisten terhadap pilihan. Kalau tergambarkan kemudian kesulitan itu menjadi memang nyata, yang dipertimbangkan adalah konsisten, pertanggungjawaban untuk menjalankan hidup rumah tangga dengan sebaik mungkin untuk tidak terjadi masalah-masalah yang besar. Jadi sebetulnya pitung yang namanya Titen ini adalah membentuk pribadi yang tanggung jawab, konsisten, kaprawiran mungkin seperti itu. Sinatrio dalam artian kalau sudah menjadi pimpinan, harus menjadi pilihan adalah pertanggungan jawab untuk dijalankan sampai selesai. Nah sekarang ini yang hendak saya pasangkan adalah Minggu Wage dengan Kemis Wage. Minggu Wage dengan Kemis Wage, dimana Ahad Wage ini atau Minggu Wage ini Ahad 5, Wage 4, 9, kemudian Kamis adalah 8, Wage 4, 12. Nilai yang dipertemukan atau nilai yang dimunculkan setelah dipertemukan adalah nilai lungguh, di mana lungguh ini boleh dikatakan dalam bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia tentu duduk, di mana lungguh ini bisa berarti duduk yang tenang, dalam artian tentu saja dari sisi rumah tangga yang tenang, nyaman, ekonomi yang baik, seperti itu. Dan kajen tentang aura itu bisa muncul, terserah kepada anggapan atau nilai itu dijadikan sebagai satu pemahaman, terserah. Yang penting adalah nilai lungguh ini memang kajen, nyaman. Kemudian masuk kepada periode yang kedua, untuk Ahad Wage dan Kamis Wage ini nilainya gosip. Tentu saja ada pergerakan ekonomi tetap dari awal yang notabene lungguh, kemudian masuk tetap ada pergerakan maju, tapi memang punya bakat untuk dipadu, digunjing, atau jadi bahan gosip. Itu sepertinya mudah, meskipun tentu saja ini bukan masalah yang sangatlah harus diperhatikan, karena bisa dikesampingkan. Di satu sisi mudah-mudahan saja nilai positif yang dibicarakan. Kemudian masuk kepada posisi atau periode yang ketiga adalah nilai jodoh. Jadi Minggu Wage dengan Kamis Wage tadi setelah awal memang lungguh, kemudian gosip. Yang masuk ketiga adalah jodoh, di mana jodoh ini kalau dari awal penilaian ekonomi, perjalanan ekonomi tetap baik, berjalan lancar. Justru di nilai yang ketiga ini ada nilai nyaman yang dalam artian rukun, kompak, hampir tidak ada perselisihan. Seperti itu yang terbaca nilai jodoh itu seperti itu. Kemudian yang harus dihati-hatikan adalah dihati-hatikan artinya dalam artian ada perhatian khusus untuk tidak banyak bergerak dari sisi usaha, karena memang Minggu Wage dan Kamis Wage ini di periode yang keempat nilainya adalah pegat, di mana nilai pegat ini biasanya memang gangguan kesehatan, di mana rezeki pun sulit dicari, pergerakan pun sangat sulit. Bahkan kalau seandainya kita pakai modal itu bisa menjadi malah merugi.
atau bahkan hilang. Maka selalu saya pesankan ketika ada nilai 4, berhati-hati, jangan terlalu buang modal, karena yang dihasilkan biasanya merugi. Tapi sambil menunggu kebangkitan yang berikutnya, karena nilai yang kelima adalah kembali seperti 8 tahun yang pertama, kembali lungguh, posisi yang nyaman. Jadi mudah-mudahan ini tidak membuat keluarga yang menjadi kesulitan sisi ekonomi, karena kalau dihitung dari awal adalah nilai lungguh, kemudian dipadu pun atau dikusi pun pergerakan ekonomi tetap jalan, masuk yang periode yang ketiga pun jodoh, yang dimana dalam pemahaman ekonomi itu bergerak tetap maju, hanya terhenti di periode yang keempat adalah memang nilai pegat, tapi mudah-mudahan ini cepat berlalu. Seperti yang sering saya katakan, bahwa solusilah yang dijalankan agar ini tetap berjalan cepat berlalu, kemudian masuk kepada periode yang kelima adalah periode lungguh yang notabene ada kemudian kembali. Jadi keseluruhan hanya terhenti di periode yang keempat ini. Mudah-mudahan saja tidak menjadi masalah dalam keluarga Minggu Wage dan Kemis Wage, karena di penghujung periode pun ada kebangkitan ekonomi kembali yang notabene tenang, lungguh, nyaman. Saya kira penjelasan saya cukup. Terima kasih. Saya juga berharap Anda subscribe, karena akan kami sambungkan kemudian dengan pertemuan untuk Minggu Wage dengan Minggu Wage. Sekali ini saya mencoba menghitung untuk pertemuan weton yang sama, meskipun yang lain belum, misalnya hari Senin, Selasa belum, tapi untuk Minggu Wage saya pertemukan dengan Minggu Wage. Jadi Minggu Wage bertemu dengan Minggu Wage ini boleh dikatakan awal itu rezeki besar. Sekali lagi, rezeki gede ini memang seperti yang saya utarakan kalau dalam pertemuan yang lain, di angka yang rezeki gede ini nilai 8, berusahalah sungguh-sungguh, bahkan dikembangkan sayap, dikembangkan usahanya untuk tidak menjadi satu, agar keberhasilan ini bisa mempersiapkan diri untuk periode-periode yang berikutnya, di mana pada saat Anda bangkit pada periode yang pertama ini rezeki luar biasa, tetapi kemudian masuk pada periode yang kedua dan ketiga, saya katakan langsung saja, karena di periode yang kedua ini kosong, periode yang ketiga pun pegat. Jadi secara berkepanjangan, meskipun di awal sesuatu yang luar biasa yang Anda dapatkan, persiapkanlah untuk berhati-hati, karena di periode 8 tahun yang kedua dan ketiga ini mirip, meskipun kalau kosong itu memang setiap usaha Anda memang sulit, bahkan secara profesional pun kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan tidak akan nampak prestasi. Tapi kalau masuk kepada angka yang pegat di periode yang ketiga ini, punya kecenderungan gangguan kesehatan, sekaligus rumah tangga bisa bubrah, ada arahnya ke situ. Tapi mungkin ada kekuatan pada periode yang ke awal 8 tahun itu memang dari sisi ekonomi yang kuat. Mudah-mudahan ini bisa melindungi, bisa memperkuat, bisa setidak-tidaknya kekuatan ekonomi ini bisa menetralisir. Apalagi masuk kepada periode yang keempat adalah nilai lungguh. Jadi hanya dalam hitungan, kalau kita hitung singkat mungkin 12 tahun memang ada kesulitan tertentu, tapi kembali berbangkit. Kemudian pada periode yang kelima pun kembali kepada periode rezeki yang gede seperti di awal. Jadi ada kesulitan pada periode yang kedua dan tiga, tapi kembali bangkit pada periode keempat dan kelima. Di sini bangkitnya bukan bangkit yang main-main, bukan kebangkitan yang biasa-biasa saja,
tapi kebangkitan yang luar biasa, yang sangat luar biasa. Cuma saja kadang-kadang di ujian periode yang kedua dan ketiga ini bisa jadi kuat atau tidak, itu yang jadi masalah. Tapi kalau ujian itu berlalu, kebangkitan di periode yang keempat dan kelima adalah mungkin jarang terjadi, karena kebangkitan di periode yang kelima pun luar biasa. Kembali kemudahan-kemudahan akan muncul di situ. Maka untuk yang sedang pendekatan bisa mempertimbangkan sendiri, tapi untuk Anda yang sedang berjalan, kemudian sekarang ini masuk kepada periode yang kedua, katakanlah setelah berjalan 10-15 tahun, Anda tinggal kuatkan, pertahankan untuk memasuki periode-periode yang kelima dan 4 tadi, atau 4-5 itu periode yang luar biasa. Saya harap Anda bisa mempertahankan itu kalau sekarang ini Anda sedang berjalan. Begitu pertimbangannya, dan saya kira penjelasan saya cukup jelas untuk secara keseluruhan. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Dan selalu yang terakhir adalah, kalaupun ada penjelasan-penjelasan yang menimbulkan kesalahan, penjelasan yang menimbulkan kekeliruan, maka semoga saja kepada kita semua Allah memberikan ampunan dan ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.